Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama MLPL, kedua MPPA, ketiga SEN, keempat JSMR, kelima Buka, keenam SAME, dan ketujuh IMTK. Langsung saja ke saham pertama, ada MLPL yang hari ini ditutup menguat 1,06% ke harga 378. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MLPL didistribusi. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal, MLPL ya mendekati area support. Supportnya di 360 dan mantul. Low-nya hari ini ada di 366. Ya wajar lah kalau nggak sampai bawah, tapi apakah sudah aman? Belum, kecuali dia bisa naik ke atas 400-an ya. Jadi 400 sampai 402 itu area resistennya yang harus di breakout. Jadi untuk kondisi sekarang kalau Bapak Ibu mau cut loss sekitaran 4-5% ya bisa masuk. Target profitnya 400 sampai 402. Sekitar 6-7% cut lossnya 4-5%. Jadi seperti itu risk rewardnya, dan dia membentuk candle doji. Kalau ternyata dia besok candle merah lagi, itu peluang turun. Jadi resikonya kalau beli di harga tanggung ini ya bisa dibawa turun dulu ya, belum pasti juga candle hammer ini mengkonfirm dia bisa besok lanjut naik, tapi ada indikasi, baru ada indikasi ya. Yang penting punya strategi bagaimana cara agar bisa profit. Kalaupun harus cut loss, itu cut lossnya tipis. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari tren, MLPL masih bisa dibilang downtrend, tapi mulai konsolidasi. Semoga nggak turun lagi dari 360. Jadi seperti itu. Untuk MLPL, MACD-nya sudah membentuk golden cross mengarah ke atas dan terbentuk juga bullish divergence. Ya momentumnya sayangnya nggak mampu melewati atau confirm breakout 400. Jadi seperti itu. Untuk MLPL yang sudah punya, apalagi beli di pucuk, misalnya beli di 400, ya mungkin sekarang sudah kerugian sekitar 10% ya. Strateginya ya cut loss saja kalau MLPL ini tutupannya di bawah 360. Kalau mau siap rugi waktu, boleh di hold tuh aja. Jadi seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham kedua, ada MPPA yang malah hari ini ditutup menguat 5,3% ke harga 595. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MPPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA ya ini baguskah? Belum pasti, tapi ini kan ada terindikasi rounding bottom tapi terbalik nih ya. Bahaya Mas ini. Bagaimana kondisinya? Ya kondisinya harus minggu ini di atas minimal 600 ya. Kalau sudah confirm breakout 600 ya pola rounding bottomnya ini memang bisa dibilang gagal. Nah ini ya biar terlihat di 560 dan resisten minor ada di 600. Nah, jadi seperti ini untuk MPPA. Apakah ini teknik rebound biasa untuk melanjutkan penurunan? Bisa juga. Kalau mau konfirmasi ya harus confirm breakout 680. Nah ini baru uptrend. Kalau nggak dia konsolidasi. Ya memang benar kalau Bapak Ibu tadi ada beli di sekitaran 560. 550 ini ya sudah benar. Strateginya tinggal profit taking. Kalau besok dia lanjut naik. Jadi seperti itu. Ini juga terindikasi ya kalau nantinya gagal melewati 600, ini ada pola cup and handle tapi yang terbalik. Nah bisa seperti ini. Dan kalau jebol ya udah targetnya ya rounding bottomnya ini ke bawah ya sekitaran 440 bisa, tapi itu hanya gambaran ya, belum pasti juga karena candle hari ini juga bagus, menutup hampir penuh candle hari sebelumnya ya, bisa dibilang bullish engulfing tapi kurang sempurna dan volume meningkat. Jadi lihat besok dan 3 hari ke depan mampu nggak bertahan di atas 600 minimal ya. Jadi seperti itu. Untuk MPPA langsung saja ke saham ketiga, ada SEN yang hari ini ditutup di harga 304 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SEN diakumulasi. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal SEN
sudah turun ya. Saya juga cut loss kemarin ternyata gagal bertahan di atas 320. Ya udah, cut loss, namanya trading ya seperti itu, nggak mungkin selalu bisa jual untung, tapi kan sudah teratur untuk titik harga cut loss-nya. Dan kondisi sekarang ada pantulan di hari 300 ya, ada peluang untuk sen kembali rebound. Jadi yang sudah cut loss pengen atau penasaran masih dengan trend ya, ini saatnya beli, tapi tetap disclaimer on dan harus punya trading plan dan strategi. Kalau saya ya, saya akan cut loss kalau sen ini tutup di bawah 300. Jadi cut loss-nya sekitaran 2-3%. Risk reward-nya juga menarik kalau menurut saya. Ya, minim 310 dan bisa ke 320 sampai 322. Nih 5% cut loss-nya sekitaran 2,73%. Nah, jadi seperti itu. Kalau mau sen ya, ada peluang lah menurut saya rebound untuk sen besok, minim 310. Jadi seperti itu. Untuk sen langsung saja ke saham keempat, ada JSMR yang hari ini ditutup malah terkoreksi tipis 0,46% ke harga 4.260. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, JSMR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Padahal Jasa Marga kemarin itu ada news yang cukup bagus ya. Ada keuntungan dispestasi laba bersih JSMR melesat 375,52 miliar per September. Tapi nggak mampu juga mengangkat harga JSMR. Tapi bagus, JSMR memang hari ini dia jebol EMA 20-nya garis ungu ini. Tapi dengan kondisi seperti ini, besok itu ada peluang rebound. Kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi baik, tinggal cut loss. Kalau JSMR ini tutupannya di bawah 4.200 ya, sesuaikanlah bagaimana strateginya. Dan ini ya bisa dibilang black crow candle dan peluang untuk rebound. Dan juga ada gap tipis di 4.350. Kemungkinan juga ditutup, dan targetnya kalau rebound 2-3 hari ke depan itu terdekat ke 4.400, naik sekitaran 2,5% dan sampai 4.500. Jadi seperti itu untuk JSMR. MACD-nya juga mulai melandai di atas 0, barcat di bawah 0 juga makin tipis, dan 3 hari JSMR koreksi dengan volume kecil saat dia rebound 3 hari dengan volume besar. Jadi besok itu ada peluang rebound untuk JSMR. Jadi seperti itu untuk JSMR. Langsung saja ke saham kelima, ada Buka yang di hari ini ditutup menguat 4,4% ke harga 705. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya JSMR, kalau dilihat dari broker summary-nya Buka diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Buka hari ini bagus, dia breakout dari EMA 20-nya tapi belum aman selama di bawah 750 karena bisa aja dia masih konsolidasi. Resisten terdekat memang sudah di breakout di 700, tapi ada resisten yang cukup kuat di 750 dan ini area konsolidasinya. Nah, ini ada resisten minor. Nah, jadi tektokan aja ini, tapi saya nggak suka terlalu banyak garis gini. Langsung aja tarik ke 750. Nah, dia akan tektokan di area ini. Nah, kalau nantinya confirm breakout 750, udah targetnya 900. Jadi seperti itu. Untuk JSMR, apakah sudah menarik? Ya menarik, karena dia udah mulai rebound, dan yang beli daerah-daerah bawah ya udah lumayan kan, profitnya sekitar berapa tadi, 4,4%. Jadi ya beli saham itu kalau mau dan masih bingung baru belajar ya beli, misalnya dekat support beli, nanti jual dekat-dekat resisten, tektokin seperti itu aja. Jangan mikir untung besar dulu, yang penting portofolio dari bulan lalu misalnya ruginya banyak bisa berkurang, atau yang sudah profit bulan lalu bisa nambah profit lebih banyak lagi di bulan ini. Seperti itu aja evaluasi, jangan memikirkan maunya beggar dalam satu saham. Ya susah dengan kondisi seperti ini, apalagi yang trading ya, banyak gangguan, banyak yang copet-copet, jadi agak lama juga pergerakannya. Mending kalau niatnya trading ya perbaiki portofolio biar kedepannya itu lebih baik dari bulan sebelumnya. Ya seperti itu, selalu evaluasi dan ya terus belajar, pasti bisa. Karena orang yang sukses trading juga awalnya kan belajar juga dari nggak tahu.
dari banyak boncos, nggak mungkin juga dia langsung profit gitu. Kuncinya ya belajar kalau mau bisa bertahan di market. Jadi seperti itu. Untuk buka langsung saja ke saham ke-6, ada SAME yang hari ini ditutup di harga 446 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya, SAME didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SAME memang membosankan ya. Saya juga ada beli 2 hari yang lalu dan masih hot dan sudah 5 hari nggak gerak-gerak. Tadi sempat naik tapi dijaga sepertinya ya, dibawa turun lagi. Jadi masih konsolidasi di range sempit ya, seperti analisa saya sebelumnya. Bisa aja dia konsolidasi di range sempit, pelan-pelan naik. Ini double bottom dan confirm breakout 515 baru ke 600 minimal dan bisa menutup gapnya ini bahkan di 770. Jadi seperti itu untuk SAME. Sabar aja, kalau yang nggak sabar ya cari profit tipis 1-2% aja profit, udah take profit. Kalau dilihat dia gagal melewati resisten minornya yang berapa kali diuji di 456. Jadi tadi sempat naik kan 458 ya, kalau dia gagal bertahan ya udah take profit banting kiri. Jadi seperti itu dan bisa beli lagi di area bawah. Jadi kalau besok dia naik 2-3% bisa profit taking lagi. Jadi di take token aja ya. Bagaimana strateginya? Ya supaya tahu dan feelingnya lebih kuat ya harus memang setiap hari melihat market, selalu mencoba. Kalau takut dengan dana besar ya biasanya ya hampir semua pemula termasuk saya dulu kalau pakai dana kecil masuknya, jadi tahan biarpun lossnya besar, malah nggak mau ke cut loss ya, karena ya nggak masalah juga cut lossnya jadi tipis juga nilai uangnya, biarpun presentasi lossnya itu besar tapi kan nilai uangnya kecil. Nah kebalikannya seperti itu juga. Biasanya kalau pakai dana besar sudah lossnya besar, uangnya besar, jadi nggak mau cut loss, sayang, rugi ya. Jadi salah satu caranya harus disiplin cut loss, punya trading plan, bertrading lah seperti nggak usah pakai perasaan ya. Memang yang ditradingkan ini kan uang, tapi kalau Bapak Ibu membawa perasaan tetap berharap ya agak susah bisa berkembang atau melawan market ya, karena market ini nggak peduli perasaan orang. Kalau dia banting kiri hajar turun ya harus cut loss juga, karena ya sudah banyak kan terjadi. Mungkin Bapak Ibu juga sudah berpengalaman masih menyimpan saham-saham yang loss besar dan akhirnya juga dijual cut loss lebih dalam. Adakah seperti itu? Coba tulis di komen ya. Jadi mulai sekarang itu bagaimana membuat trading plan. Misalnya toleransi jebol support, saya kasih toleransi 2% dari jebol support kalau menyentuh cut loss. Nah bisa seperti itu ya. Nanti setiap bulan dievaluasi lagi bagaimana trading plan yang bulan lalu, di mana titik salahnya, apakah salah membuat trading plan, salah garis chart ya, itu pasti kedepannya juga akan membaik. Nggak mungkin selamanya buruk. Yang penting punya semangat, jangan mikirin untung dulu. Kalau bisa ya memperbaiki portofolio bulan sebelumnya. Lebih bagus sedikit dari bulan lalu itu sudah bagus. Jadi nanti diperbaiki lagi ke depannya terus saja belajar, karena market ini selalu ada. Nggak ada kata terlambat. Yang terlambat itu orang yang nggak mau belajar. Itu aja. Jadi seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu bingung belajar dari mana ya cari mentor-mentor atau influencer yang buka kelas trading atau belajar teknikal ya, coba diikutin. Nggak apa-apa keluar modal sedikit tapi dapat ilmu yang daripada Bapak Ibu meraba-raba di market ini. Meraba-raba itu uangnya lebih besar ruginya. Mending belajar teknikal sama orang yang udah pengalaman, dapat ilmu, dipraktekkan, dimodifikasi, disesuaikan dengan profil resiko masing-masing ya. Ya percaya aja pasti bisa. Jadi seperti itu cara meminimalisir risiko lebih besar ya, belajar dengan orang yang lebih pengalaman. Jadi seperti itu. Untuk SAME langsung saja ke saham terakhir, ada IMTK yang hari ini ditutup menguat 7,21% ke harga 2080. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya, IMTK diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK bagus ya, akhirnya mampu breakout dari resisten
2000 sampai 2010. Jadi ini ada peluang lanjut, kalaupun retest ya retest biasa 2000. Dan juga IMTK sudah saya rekomendasikan dari minggu lalu ya, saat masih di 1900-an sampai 1860-an nih. Saya suruh spekulasi buy, kalau ada yang beli ya udah lumayan profitnya ya. Tapi target saya profitnya cuma di 2030. Kalau ada yang tetap hot ya tetap bisa follow the trend, tapi kalau yang sudah profit taking syukuri aja. Nanti tunggu dia koreksi retest area 2000 bisa spek buy lagi. Jadi seperti itu, yang belum punya juga bisa tunggu koreksi dikit, dekat-dekat 2000 bisa spek buy dan atur aja strateginya. Dan target kenaikannya untuk IMTK ini seminggu ini kalau lanjut naik 2200 nih. Jadi seperti ini, dan juga ya bisa aja IMTK nanti konsolidasi. Kalau gagal lewat 2200 dia konsolidasi support 2000 dan resisten 2200. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross. Bercat di atasnya juga makin tinggi, volume makin meningkat. Jadi besok itu lanjut. Tapi bertahan gaknya ya nggak tahu. Seperti itu untuk IMTK. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar trading, scalping, bagaimana cara screening saham, bagaimana baca bid offer, bagaimana cara menganalisa chart time frame yang lebih kecil, dan bagaimana tahu cara untuk entry exitnya, titik harganya di mana, bisa join di kelas Borneo Trader. Di tanggal 20 sampai 21 November saya akan adakan live Zoom. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Atau bagi Bapak Ibu yang mau cuman rekomendasi saham, masih bingung ya, cuman bisa beli dan jual, ya bisa juga trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya, dibuatkan trading plan-nya, dan akan analisa kembali di malam harinya di grup. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, dan juga free konsultasi portofolio selama berlangganan. Jadi seperti itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, pasti bisa. Cuan.